Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Miftah Anwar. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan dan klasifikasi komputer di bab 2. Kemarin kan saya sudah menjelaskan di bab 1 dan sekarang saya ingin mencoba menjelaskan kepada kalian yaitu perkembangan dan klasifikasi komputer. Jadi sejarah komputer ya, yang dari zaman dulu. Oke, kita langsung saja di babnya. Di sini ada perkembangan perangkat keras atau hardware dari tahun 1833 sampai 2000-an ya. Di sini ada gambar, ini bisa dilihat. Ini adalah namanya analytical engine di tahun 1833. Betulnya kayak gini. Terus ini di tahun 22 udah net ya, udah bentuknya kayak laptop tapi lebih besar. Ya ini memang laptop nih, lebih besar. Terus di era sebelum tahun 1940-an, di sini ada ribuan tahun lalu sebelum Masehi, Cina ditemukan abacus atau semboa. Jadi modelnya kayak ini ya, kayak hitung-hitungan gitu ya, di zaman dulu. Bentuknya seperti hitung-hitungan kalkulator. Terus di tahun 1617, John Napier menciptakan metode logaritma yang dinamakan Napier-Bonnet. Alat ini dapat dipakai untuk melakukan operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang sebelumnya secara sederhana oleh Abdullah Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, yaitu seorang matematika dari Uzbekistan di tahun 770 sampai 840 Masehi. Telah menemukan konsep algoritma. Terus di tahun 1642, Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanik untuk yang pertama dan diberi nama Pascalens atau ini Pascalen itu ini. Bentuknya seperti apa ya ini ya? Besar sekali ini. Nggak kalkulator, nggak mesin ketik, tapi bukan mesin ketik ya. Bentuknya kayak gini di tahun 1642. Terus di tahun 1890 itu Jacquard membuat konsep Putchard, yaitu sebuah konsep yang melakukan tugas pada dua buah kemungkinan, yaitu dengan menentukan adanya lubang atau plong dan tiada berlubang, yang menandakan permulaan penggunaan nomor binar dan pemrosesan data. Dan selanjutnya pada tahun 1990 Herman Hollerith mempopulerkan penggunaan kartu plong Puchcard sebagai alat input data dengan menciptakan mesin penjadwalan Hollerith. Jadi di tahun 1890 itu sudah memakai Puchcard ya, Puchcard atau kartu, tapi kartunya kartu besar. Baru tahun 1822 Charles Babbage yang digelar Bapak Komputer telah merancang apa yang dinamakan difference engine, yang selanjutnya dikembangkan menjadi analytical engine pada tahun 1833 yang oleh George Shull pada tahun 1855, dan pada tahun 1889 digunakan sebagai mesin kilang analitik. Semua komputer pada saat menggunakan model mesin sebuah
yang rancang oleh bebek yang terdiri atas input, memori, pemrosesan, dan output. Bentuknya kayak gini. Ini kayak sekarang itu modelnya kayak apa ya? Kayak listrik ya. Ini yang namanya analytical engine. Terus pada tahun 1854, ahli matematik di Inggris George Boole telah menciptakan suatu bidang algebra. Pada tahun 1937, Watt-Aiken memperkenalkan mesin yang dibuat dari komponen-komponen mekanik dan elektronik yang dinamai Mark I. Mesin ini bisa menyelesaikan masalah fungsi, trigonometri, dan dasar perhitungan matematik. Jadi dulu trigonometri, perhitungan matematik ini menggunakan ini Mark I ya. Tapi saya belum bisa ngasih gambarnya, tapi hampir sama yang kayak yang tadi, gambarnya besar gitu ya. Setelah itu baru mulai tahun 1940 muncul teknologi baru dengan nama perangkat elektronik digital ya. Sebenarnya bersama kayak mesin ketik. Terus di tahun 1940 sampai 1959 itu ada nama lagi yaitu ENIAC. ENIAC itu adalah Electronic Numerical Integrator and Calculator. Jadi modelnya kayak mesin besar, mesin ketik besar gitu ya. Itu dibuat oleh Dr. John W. Buchaleli dan John Prosper Eckert di Moore School of the Electrical Engineering University atau dia di University of Pennsylvania, dan baru selesai pada tahun 1946. Jadi pengembangannya itu agak lumayan lama ya, dari 1943 sampai 1946. ENIAC ini berukuran sangat besar ya, jadi seperti yang gambar yang tadi, sangat besar. Itu membutuhkan ruang 500 meter persegi dan menggunakan 18.000 tabung hampa udara, terus 75.000 relay dan satelar. Jadi hampir selesai kayak listrik sekarang ya. Terus 10.000 kapasitor dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW. Sangat besar sekali ini. 140 kW baru bisa mengaktifkan sebuah komputer. Sangat hebat ini. Dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruang sekitar 167 meter persegi. Jadi tempatnya itu harus seluas berukuran 167 meter persegi. Jadi besar sekali. Nah, ini hampir gambarnya bisa dilihat hampir kayak, kalau zaman sekarang hampir kayak data center ya. Data center kan kayak gini, tapi data center kan udah lengkap kan. Web server, mail server, tapi kalau ini belum. Ini khusus untuk ENIAC. ENIAC itu komputer kayak mesin kalkulator. Di sini sampai di tahun 1955 ini. Terus di sini ada teknologi tabung vakum. Ini modelnya bentuknya kayak lampu ya sekarang ya. Terus di sini masih perkembangan di tahun 1945 masih ada perkembangan. Terus di sini juga ada gambaran-gambaran
gambaran arsiteknya ya, dari John von Neumann. Ini ada Central Processor Unit, terdiri dari program counter. Di sini ada register, terus ada arithmetic logic. Ini unitnya ke input output system, lalu control unitnya ke main memory. Jadi ini saling berinteraksi. Dan di sini juga masih perkembangan di tahun 1950 dan juga 1951, dan di tahun 1953 itu sudah ditemukan yaitu IBM server. Jadi IBM server ini sangat lama sekali ya. Dari tahun 1953 ini sudah ada. Nah, ini tipenya IBM 605 dan IBM 701. Ini dalam tahap perkembangan dan mesinnya hampir gini, besar sekali. Ini Univac sama IBM. Terus di sini ada komputer generasi kedua, yaitu 1959 sampai 1964. Jadi di generasi ini menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Terus sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Terus kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage. Terus menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Terus kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Jadi ini udah real time, real sharing. Jadi udah agak modern ya di sini ya. Terus ukuran peaknya sudah lebih, wah ini sudah mulai kecil. Sudah kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Jadi sudah agak mulai mengecil. Dan proses operasi sudah lebih cepat. Nah ini udah agak alatnya sudah kecil, agak lumayan kecil dan lebih cepat prosesnya. Terus kebutuhan akan daya lebih kecil. Nah, di sini listriknya juga sudah mulai mengecil, nggak kayak yang tadi yang sampai berapa volt gitu ya. Terus ini orientasi program tidak lagi tertuju pada aplikasi bisnis, tanpa juga sudah ke aplikasi teknik ya. Jadi bukan ke bisnis saja, sudah mulai ke teknik. Nah ini ada gambaran yang tadi. Terus ini ada gambaran mini komputer ya, DEC PDP 8, dan ada tabung vakum. Ini di tahun berapa ya tadi, sekitar tahun 1958-an. Terus ini ada tipe-tipe servernya. Jadi IBM 7070 sampai ke 7080, 1400 dan 1600. Pabrik membuatnya International Business Machine. Nah ini. Terus generasi ketiga di 1964 sampai 1970 itu menggunakan IC ya, dan ini sudah menggunakan IC. Jadi perkembangannya sangat pesat, sudah menggunakan IC. Terus meningkatkan dari sisi software, kapasitas memori, terus menggunakan penyimpanan di luar disk magnetik, menggunakan listrik yang hemat, kemampuan melakukan multiprosesasi,
dan multitasking. Setelah menggunakan terminal visual display, jadi udah wujudnya hampir kayak server sekarang, tapi masih besar ya. Ini IC-nya bisa digambarkan. Oh, IC-nya dari dulu emang kayak gini ya. Kalau sekarang udah kayak gini, tapi lebih kecil. Terus ini gambar waktu pertama IBM server yang tipe 360. Bedanya besar kayak gini. Dan di sini komputer generasi keempat. Ini generasi keempat di tahun 1970 sampai 1980-an. Di sini ada LSI, terus ada LSI kemudian dikembangkan VLSI. Terus di tahun 1971 diperkenalkan mikrokomputer 4 bit menggunakan chip prosesor. Jadi udah menggunakan chip prosesor, udah agak modern. Terus di sini dengan PC dengan prosesor 808, masih kayak gini ya PC-nya. Dan di tahun 1980-an di sini sudah mulai produksi PC massal, yaitu oleh IBM. Jadi IBM sudah memproduksi massal, sudah bisa di pabrik. Ini bentuknya hampir sama kayak PC zaman tahun berapa ya, tahun 2000-an kayak gini. Terus ini juga laptopnya, laptop netbook, tapi masih besar. Ini sudah lengkap, ini udah agak simple. Ini bukan server yang ini, tapi PC ya, PC. Nah, ini udah mulai pengembangan lagi. Nambah komputer generasi berbasis X4, X86 itu yang 32 bit. Jadi bitnya udah sampai 32 bit. Nah, ini sudah 32 bit di Intel tahun 2001. Terus masih Pentium 4. Ini sudah cukup dibilang komputer ya, nggak kayak yang pertama tadi kan kayak listrik, mesin kalkulator besar. Terus di sini komputer generasi masa depan. Jadi ini rencananya komputer generasi masa depan itu membuat robot. Tapi kalau di tahun 2020 ini sekarang sudah banyak robotnya. Kayak di Jepang itu sudah banyak yang menggunakan robot yang untuk aktivitas sehari-hari atau untuk bisnis. Dan ini perkembangannya di software. Tadi saya jelaskan dari OS yang 4 bit, 8 bit, 16 bit, 32 bit, sampai 64. Jadi ini ada bahasa-bahasa mesinnya, dari bahasa mesin assembler, bahasa C, dan sebagainya, dan ada banyak macam bahasa-bahasa lain. Evolusi perangkat lunak. Jadi ini evolusinya perangkat lunak di era pioner itu digambarkan di 1940 sampai 1960, di era stabil 1960 sampai 1980, di era mikro 1980 sampai 1990, di era modern
1990 sampai sekarang, era modern. Ini kalau di era modern sudah perangkatnya sudah multimedia, desktop, portable, teknologi objek, sistem pakar, pemrosesan paralel, dan dapat berkomunikasi jaringan global. Terus di sisi perangkat lunak sistem operasi, di sini sudah dijelaskan juga jenis-jenis software komputer. Di sini ada sistem operasi, software aplikasi. Di sini juga ada perangkat lunak sistem operasi, operating system, yaitu atau yang kalau Microsoft ya Windows, kalau yang Linux ya kayak Ubuntu, Matrix gitu, yang berbasis open source. Ini juga sama, ada virtual OS. Dan di sini ada gambaran sistem operasi dan perkembangannya. Ini sangat rumit ya kalau digambarkan seperti ini ya. Tapi saya ingin menjelaskan beberapa aja ya di sini ya. Di tahun ke tahun. Ini pada tahun 1969 Unix lahir. Itu lahir pada PDP-7. Jadi tipe komputernya itu namanya seri PDP-7. Terus di tahun 71 yaitu versi 1 DEC PDP 11-20. Terus di tahun 73 versi 4 dalam bahasa C dibentuk kelompok PWP atau Program Workbench dan USG Unix Support Group. Terus di tahun 1974 versi 5 itu berbasis pendidikan. Terus 1975 versi 6 disebar ke litbang atau ke universitas atau ke software distribusi. Terus di tahun 1979 itu versi 7 dilengkapi dengan kompilasi, terus ada sistem 3 gabungan PWP USG. Terus di tahun 1983 itu sudah sistem 5 ditambah versi PCB seperti C-Shell. Terus di sini baru ada yang namanya IBM. Di setelah tahun 1983 itu ada perkembangan PC IBM. Jadi PC IBM itu sebenarnya PC yang paling pertama yang ada di dunia ya. IBM sangat sepuh sekali ya, mesin IBM. Sampai sekarang juga masih ada. Tapi kayaknya sudah bergabung sama server Lenovo ya, kayaknya ya, gitulah. Sempat dengar di forum berita. Terus di sini ada open source yang tadi saya jelaskan tadi, ada Windows, terus ada Linux. Nah, kalau ini yang di Linux open source. Ini tipe OS yang ada di sebuah sistem komputer. Kalau tidak ada Linux sama Windows itu tidak akan bekerja. Bisa bekerja, cuman tidak seperti desktop kayak tampilan yang sekarang mudah. Bisa digunakan tapi menggunakan command prompt atau CMD ya. Itu biasanya kalau command prompt itu digunakan pada server atau pusatnya. Kalau untuk desktop, untuk user itu biasanya menggunakan Linux atau enggak Windows yang untuk user. Ini juga secara Linux. Ini secara Windows, build kit.
ada Windows 3, ada NT 95, Windows NT 98, terus Windows 7, Windows XP. Kalau di sini sudah Windows XP ya di 2001, terus 2005 Windows masih Locrom. Jadi seatasnya Windows XP tapi bukan 7, hampir sama kayak Windows XP tapi namanya Windows Locrom. Terus muncul Windows 7, Windows 8.1, Windows 10. Sebelum Windows XP itu sebenarnya Windows Vista dulu, baru Windows 7. Salah maksud kami di habis Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1 terus 10 sampai sekarang ya. Dan ini sistem operasi lainnya. Nah, tadi saya jelaskan DOS ini digunakan biasanya untuk coding atau diadopsi di Microsoft ya. Ini adalah program microprocessor, biasanya untuk dibuat di server pasti menggunakan DOS. Jadi di operating system. Jadi perangkat pengguna aplikasi, bahasa program. Terus di sini ada klasifikasi komputer, dashboard komputer. Jadi spesialis purpose in komputer ini merupakan jenis komputer yang dirancang digunakan untuk tujuan pemakaian pada masalah khusus yang biasanya hanya berupa satu masalah saja. Jadi digunakan untuk satu masalah saja. Terus di sini ada PC. Di sini yang namanya general purpose general computer. Ini PC digital biasa, PC user. Terus di sini ada komputer analog dan ada komputer digital. Jadi ada pengelompokan, ada analog dan ada digital. Ini komputer hybrid. Nah, ini sudah mulai untuk dibuat kesehatan ya komputernya. Di dalam pengecekan kesehatan dikombine. Terus di sini ukuran kemampuan, ada ukuran kemampuan lebih kecil. Semakin ke depan itu mesin komputer itu semakin kecil tapi kualitasnya lebih nambah. Terus di sini ada server yang besar, ada server yang standar, ada yang tablet. Nah, di sini ada komputer untuk server, bentuknya kayak gini. Yang berkayak server, tapi di sini bukan di komputer biasa ini. Ini komputer biasa, cuman generasinya yang berbeda. Ini yang dari generasi pertama, sedang, terus ini yang di tahun 2000-an, terus ini sampai sekarang. Dan di dua ini sekarang masih digunakan ya. Oke.
tersebut itu sementara dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila nanti masih bingung atau kurang jelas tentang bab 2 tentang klasifikasi komputer, atau terusannya yang bab pertama tentang sebuah dasar komputer, nanti bisa di klik komen atau di di chat langsung ke sayanya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mengetahui info-info berikutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.